Jasnu. Muga-muga mbetoh barokah di bulan suci Ramadan pada malam hari ini. Semoga dumateng beliau wekdal sobanggenan sepenuhnya kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para alim, para masyayikh, wa nakhussu bidzikri sedherek kula Pak Mujib selaku koordinator, ugi para senior, para kiai yang hadir, wabil khusus Abah Haji Nasrullah Aziz beserta segenap jajaran pimpinan Basnas yang hadir. Ada Pak Haji Hamzah, Pak Haji Halim, juga Pak Haji Ridwan. Matur suwun Pak Hamzah dan kawan-kawan sudah ikut memfasilitasi Jasnu nanti selama pengajian bulan Ramadan ini 4 kali nggih. Senin, Ahad terakhir nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiah. Diparingi rizki sing jembar, rizki sing halal, rizki sing gampang nggih. Saged melaksanakan ibadah siam secara sampurna, ugi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sederek-sederek sedaya dulur-dulur Jasnu rahimakumullah, poso wis oleh pira niki? Salah 5 nggih. Alhamdulillah wis kalong 5 nggih. Kurang pinten? Berarti niki pun tanggal 6 nggih. Masuk tanggal 6 yang di bulan Ramadan ini kita isi Jasnu ini dengan mengaji Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah li Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Sinten niku? Pendiri NU. Wafat tahun pinten? Wafatnya tahun pinten? Wafat tahun 47. Berarti merdeka oleh 2 tahun. Nalika niku begitu merdeka mboten langsung merdeka nggih. Masih datanglah sekutu ngoten nggih. Diboncengi nikah sekutu niku Afne Allen Vos Netherlands East Indian diboncengi nikah Netherlands Indonesia Civil Administration Londo. Akhirnya perang malih, agresi sampai diawali 10 November nggih. Niku mboten langsung mari sampai 49. Tengah-tengah niku tahun 47 Hadratus Syekh wafat. Hadratus Syekh wafat setelah mendengar beberapa titik pertempuran laskar kita, laskar Hizbullah utamanya mengalami terdesak, terutama kekalahan di Singosari, sehingga beliau sempat mengalami kaget, dan di usianya yang sepuh itu ya semua sudah takdir, akhirnya beliau wafat. Tanggal pinten wafatnya? Tanggal pinten? Ayo sing ngaku-ngaku NU iku. Tanggal pira wafatnya? Hah? Bulan apa? Bulan
Ramadan tanggal pitu. Saniki tanggal 6 niki wayahe Khole Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Nggih. Niki kita ngaos tabarukan, mboten temenan kaya ngaos panjenengan pasik mondok-mondok biyen nggo wedu ngaji kilatan sampai mari wong niki mawon 3 tahun durung mari kok tuwibis ya. Niki tabarukan dumateng Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari. Nggih. Niki pas Khole kula jak panjenengan maos tahlil singkat nggih. Nggih, mugi-mugi angsal barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakatuh Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah sallallahu alaihi wasyhada'i wassalihin. Thumma hususan ila ruh hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa jami' muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa abaina wa aslafuna shalihun Allahumma adkhulu niyyatuna fi niyyatihim wa a'maluna fi a'malihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah ya Rahman. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'idhu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da abamin ala ma tuhibbu wa tarda ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna fi hadhihi al-lailati wa kulli lailatin min layali syahri Ramadan utaqa'a wa tulaqa'a wa nuqada'a wa umana'a wa usara'a wa ujara'a minan nar. Faj'alna Allahumma ya karim wa walidina wa auladina wa ahibbaina wa asdiqaina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min utaqa'ika wa tulaqa'ika wa nuqada'ika wa umana'ika wa usara'ika wa ujara'ika minan nar. Allahumma bima qassamta lana fi hadhihi al-lailati syarifati min kulli rafatin wa rahmah a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ajdadina wa riqaba jaddatina wa riqaba hibbaina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa mahlalna ma sabbahna ma astaghfarna ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa aslatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahli al-qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min syarqil ardi ila magharibi barri bihana akul syai'in qadir husnul wahibaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa nahusu hususan ila syekhna murabbi ruhina Kiai Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa adkhilhum jannata ma'al abai wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbil radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa lahum. Allahumma anzilir rahmata wa maghfirata wa syafa'ata 'alaihim. Allahumma anzilir rahmata wa maghfirata wa syafa'ata 'ala ahli al-qubur ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kali dinten menjelang siam kala wingi kula diundang teng Tebuireng untuk round table discussion seminar. Di situ kita juga mendapatkan satu informasi tambahan yang sebelumnya pernah saya tulis di buku saya, Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ saya tulis beliau itu meskipun
meskipun pernah ngaji tasawuf juga mendapatkan ijazah irsyad. Artinya amanah untuk menjadi mursyid di dalam menyebarkan tasawuf, khususnya thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang diformulasikan oleh Syekh Mahfud Asy-Syambasi, ya. TKN thariqah Qadiriyah itu dinisbatkan pendirinya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thariqah Naqsabandiyah itu oleh An-Naqsabandi. Diramu jadi satu, jadi thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Yang kita kenal kalau di sini ini antara lain di Rejoso, nggih, Terongan, ngriki Kiai Usman Al-Ishaqi, Kiai Asrori, itu ini TKN, ya. Itu dari Syekh Mahfud Asy-Syambasi. Kiai Hashim mendapatkan sanad dari sana, namun demikian beliau tidak memimpin thariqah sebagaimana yang kita kenal sebagai organisasi sufi kados yang ada, tapi beliau pengamal. Dan di dalam salah satu kitabnya beliau juga mengkritik hal-hal yang dianggap berlebihan dari thariqah, yaitu diantara lain kecenderungan atau praktek sebagian pengikut thariqah yang terlalu mengkultuskan daripada gurunya. Nah, itu daripada mursyidnya, mursyid thariqah itu dikritik. Atau amalan-amalan yang berlebihan, misalnya tentang klaim kewalian dari seorang mursyid dan seterusnya. Beliau menulis tersendiri tentang itu. Dan saking tidak maunya untuk dikultuskan, beliau itu pernah wasiat nanti kalau sudah wafat tidak perlu dikholi. Tidak perlu dikholi. Padahal khol ini salah satu tradisi atau yang biasa dikembangkan oleh jamaah-jamaah thariqah. Beliau tidak mau. Sampai sekarang di Tebuireng itu, karena dulu beberapa dekade yang lalu sepeninggal Hadratus Syekh, itu santri-santri seniornya itu sempat membuat rencana penyelenggaraan khol untuk beliau. Tapi tidak tahu mengapa khol itu ada saja halangannya sehingga tidak terjadi khol. Sehingga tidak terjadi khol. Mungkin itu salah satu isyarah dulu beliau tidak mau. Itu saya tulis di buku saya, dan kemarin mendapatkan konfirmasi dari Kiai Kikin, Gus Kikin, dan beberapa masyayikh yang ada di Tebuireng memang demikian. Sampai satu ketika judulnya diganti, bukan khol dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, tapi disebut khol para masyayikh Tebuireng. Gitu. Khol masyayikh Tebuireng. Jadi sifatnya umum. Maka terjadilah khol itu sampai sekarang. Itu saking takutnya beliau dikultuskan. Nah, itu beliau tidak suka. Ini memang beliau adalah seorang yang alim, meskipun beliau juga ahli atau mengerti tentang tasawuf dan bahkan mengamalkan, beliau tidak mau terjadi yang berlebihan, khususnya di dalam hal itu mengkultuskan guru-guru thariqah. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal barokah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Selali. Hah? Saya kok kelas aku tak tekuk yang kan Gundi. Hah? Atibian, ya atibian. Nah iki. Ini ya esuk. Wa minha. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi lad dharaini amin ya rabbal alamin. Niki nerusaken fasal fi dzikri amarati iqtirabis saah. Nggih. Fasal tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa min hala taqumus saati hatta takhruja sab'una kadzaban. Pun boten kula unekno per kata. Sebagian dari tanda-tanda itu adalah akan munculnya 70 pendusta. Kadzab itu segot mubalaghah. Jadi kalau kadzibun itu orang yang berbohong, tapi kalau kadzabun itu parah gitu ya. Parah, nemen kaspoe gitu ya. Nemen pembohongnya. Qultu ya. Wa ma ayatuhum. Apa tandanya 70 pembohong itu? Qala ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha yughayyiruna biha sunnatukum. Ya. Mereka 70 orang itu mendatangkan satu pranata-pranata, satu amalan-amalan, satu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya pemikiran, pranata, amalan itu bukan sunnah, ya, tapi dikatakan sunnah. Itu kebiasaan-kebiasaan sunnah-sunnah yang sudah kalian lakukan kemudian hendak dirubah oleh para pendusta itu dengan mengajukan cara-cara baru. Makanya itu salah satu prinsip yang diugemi di NU santri-santri Kiai niku al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau mau membuat sesuatu inovasi baru itu jangan lantas meninggalkan apa yang sudah ada. Yang sudah ada yang masih bagus monggo diugemi. Kalau membuat cara baru, program baru atau pemikiran baru itu harus ditimbang. Timbangannya apa? Harus aslah. Aslah itu harus lebih bagus. Jangan membuat yang baru tapi tambah elek gitu. Misalnya organisasi itu kan mesti ada pergantian pengurus nggih. Ojo dumeh ganti pengurus nggak nyar malahan tambah yang baik-baik ditinggalkan. Nah itu. Fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum. Maka ketika kamu menemukan orang-orang semacam itu, jauhi saja, ya. Jauhilah mereka. Nah, begitu. Rawahul Bukhari an Abdullah ibnu Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, wa minha idza dhaharal qaul wa huznul amal wa tulifatil al-suni wa ikhtalafatil qulub Tanda yang lain ialah ketika nyata perbincangan atau statement-statement, ya, banyak orang berdiskusi mengungkapkan semacam kata-kata baik, quote-quote, pemikiran-pemikiran yang tinggi di TikTok, ya, di VT, tetapi wa husnul amal.
Ya. Ya hanya sekedar dikatakan, tidak tercermin di dalam amal, tidak dilakukan. Ngaten niku. Kan sakniki kata itu untuk pencitraan supaya kita dianggap orang soleh, quote-quote kita di media sosial mengutip kalimat-kalimat Imam Ghazali, ya, mengutip kalimat-kalimat Ibnu Athaillah, tapi di dalam perbuatan jauh daripada itu. Amalnya digudangkan, ilmunya didohirkan atau diekspos gitu. Lisannya menyerukan kerukunan, tetapi hatinya berpecah belah. Yes, ya. Ayo persatuan NKRI harga mati gitu. Tapi kemudian yang berlaku di kenyataannya adalah saling merendahkan, saling mengolok-olok yang menuju kepada perpecahan. Waqat ikulli di rahimin rahimahu, dan memutuskan tali silaturahmi. Fa inda dzalika la'anahumullahu wa asammahum wa amma basarahum. Dan ketika itu terjadi, Allah melaknati mereka, ya. Allah akan membutakan, mentulikan dan mentulikan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kuncinya ialah bahwa ilmu itu adalah harus diamalkan. Ilmu dipelajari itu untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Ya. Demikianlah Kiai
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ladharini amin. Wa minha lan iku setengah saking alamat dekatnya napa kiamat. Idzan nasu azharul ilma wa dhayya'ul amal wa tahabbu bil alsuni wa tabaghadu bil qulubi wa taqata'u fil arhami la'anahumullahu 'inda dzalika fa asammahum wa amma basarahum. Niki hadis sama dengan yang di atas. Qala al-Baihaqi wa ghairuhum rahimahumullahu taala. Imam Baihaqi dan ulama-ulama lain berkata, al-amaratu minha sigharun. Sebelumnya sudah disebutkan kalau kita hitung dari jumlah alineanya sudah ada 30 alamat, 30 tanda. Dikatakan oleh Imam Baihaqi dan ulama-ulama lain, tanda-tanda itu termasuk tanda-tanda kecil. Wa qad madha aktsaruha wa minha kibarun sayati. Sebagian ada tanda-tanda yang disebut dengan kibarun, tanda-tanda besar. Sayati sebagai berikut. Wala nahtatimul ahadisa al-madhkurati bima rawahu Muslim fi sahihi an Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu an, dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bersumber dari Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu an. Ini adalah tanda-tanda dekatnya kiamat yang disebut dengan tanda-tanda besar. Yang sebelumnya tanda-tanda kecil, yang ini adalah tanda-tanda besar. Kalau di dalam bahasa sejarah itu disebut kasus belli. Kasus belli itu adalah sebuah tanda yang berkaitan langsung dan dekat dengan terjadinya satu peristiwa. Gitu. Ya. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakuru. Ya, Nabi muncul atau hadir, kelihatan di tengah-tengah kita, dan beliau berdiskusi atau menyampaikan, faqala ma tadzakaruna, ya, sedang berbicara apa kalian semua? Qalu nadzkurus sibah. Ya. Apa masalah kita? Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Ya. Bahwa kiamat itu nanti tidak akan terjadi sampai kamu melihat sebelum kejadian kiamat itu 10 tanda. Fadzakara, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dukhana, ya, yaitu dukhon, kukus, asap. Wad-dajjal, kemudian munculnya dajjal. Wad-dabah, dan munculnya dabah, hewan, hayawan, gegermetan. Wa tulu asyamsi min maghribiha, dan munculnya matahari bukan seperti biasa dari timur tapi dari barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa alaihis salam, yang seperti kita ketahui dalam i'tiqad kita, Nabi Isa itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih hidup hingga saat ini dan nanti akan turun kembali pada menjelang hari kiamat.
wa Ya'juj wa Ma'juj, dan munculnya Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Wa salasata khusyufin, dan 3 kejadian gempa, khusfin bil masyriqi, gempa di timur, wa khusfin bil maghribi, dan gempa di barat. Ya, barat itu Maroko dan sekitarnya sana. Yang termasuk timur itu ya adalah Jazirah, termasuk Arab itu Hijaz, sampai ke timur termasuk Yaman, India dan Indonesia ini. Wa khasfin bi jaziratil arabi, dan 1 di jazirah Arab. Wa akharu dzalika narun takhruju minal Yaman, dan selain itu yaitu munculnya api, ya, api besar dari Yaman. Tatrudun nasa ila makhsyarihim, yang api itu nanti akan menggiring orang-orang ke tempat berkumpul mahsyar. Pertama, amad dukhanu, adapun kemunculan dukhon, asap itu, faqad dzakarul allama al-Khazin fi tafsirihi, disebut di dalam tafsir al-Khazin, faqala, beliau menyatakan, qala Hudzaifah radhiyallahu an, dengan menyitir dawuh atau riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu an, ya Rasulullah mad dukhanu, wahai Rasul, apa yang disebut dukhon itu? Fatalah hadhil ayah, maka Rasul membacakan ayat ini, yauma ta'tis samaa bidukhanim mubin. Ini di ayatnya begitu, ya, hari di mana akan datang langit itu bidukhanim mubin, dengan asap yang nyata seperti mendung atau asap gitu ya. Yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib, akan memenuhi bagian dunia timur dan barat. Yamkusu arba'ina yauman walailah, akan terjadi itu selama 40 hari 40 malam. Ammal mu'minu fayusibuhu minhu kahiyati zukam, karena ada asap yang pekat itu menyelimuti langit di barat dan di timur, sampai di timur itu orang-orang yang mukmin, orang-orang Islam, terus rata-rata jadi pilek gitu ya, pilek, zukam, pilek. Wa amal kafiru fahuwa kasakron, tapi orang-orang yang kafir hendaknya pilek tapi mabuk. Yakhruju min khariyihi wa udunaihi min khariyihi wa udunaihi wa duburuhu. Jadi mabuk sampai keluar dari mulutnya, hidungnya, dan bahkan dubur, jalan belakangnya. Cek. Wa ammad dajjalu, ini dajjal. Adapun dajjal fa fi sahihi Muslim an Hashim bin Urwata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru minad dajjal. Ya. Di antara masa penciptaan Nabi Adam dulu, manusia pertama, sampai nanti akan terjadinya kiamat itu, ada makhluk yang diciptakan itu, yaitu Dajjal. Ya. Tidak ada yang lebih besar dari Dajjal itu, maknahu akbaru fitnatan, yaitu yang lebih besar fitnahnya, seperti yang dibawa oleh Dajjal. Mungkin sebelum Dajjal itu ada banyak orang ruwet ya, mungkin seperti Trump apa itu ya, ya ruwet. Tapi nanti itu ada yang lebih ruwet lagi, ya, yang lebih membawa fitnah lebih besar lagi, namanya Dajjal. Nah, apakah Trump itu Dajjal gitu ya? Nanti itu harus dikaji. Ya. Tapi ini ada fenomena seperti itu, sosok yang membawa fitnah paling besar, namanya Dajjal. Wa fi Sahih Bukhari,
Dan di dalam kitab Sahih Bukhari ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarat dajjalu faqala, beliau menuturkan menceritakan tentang dajjal, faqala, beliau bersabda, annahu a'urul ainul yumna. Dajjal itu personifikasinya itu matanya yang kanan itu picek itu. Ka'annaha ainabatun tafiyatun, seperti buah anggur yang mencotot. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar di medsos itu motone itu mendolo sih, tapi itu enggak kelihatan, enggak fungsi. Mendolo. Ya. Nah, di mau. Mendolo, ya mendolo. Wa fihima an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahu al-a'warul kadzdzab. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga memberikan kabar tentang akan munculnya sosok ini, ya, sosok yang picek dan kadzdzab. Ala innahu a'war, ya. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Dajjal itu ya buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Adapun Tuhanmu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Maktubun baina ainaihi kafirun. Di antara dua mata Dajjal itu tertulis di tengah-tengah sini kata kafir. Itu cirinya Dajjal. Warwiya al-Baghawi rahimahullahu taala bisanadihi an Asma binti Yazidin al-Ansariyati radhiyallahu anhuma anna min akbari fitnatihi, yakni sesungguhnya sebagian dari fitnah yang paling besar yang dibawa oleh Dajjal itu annahu ya'til a'rabi, dia mendatangi orang-orang Badui, orang-orang kampung, orang-orang desa, fayaqulu, dan dia berkata Dajjal ini, ara'aita in ahyaitu laka, apa itu? Ibilika. Ya. Alasta ta'alamu inni rabbuk. Orang-orang desa didatangi oleh Dajjal ketika ontanya mati itu, ini seandainya tak hidupkan gitu, kamu percaya ndak lek aku iki Tuhanmu gitu. Fayaqulu bala, ya, percaya, karena Tuhan itu dikenal disifati dengan menghidupkan yang mati. Fayatamatsalu lahu syaitanu nahwa ibilihi ka'sana ma takunu daru'an wa 'azamihi asnimatan. Ya. Maka kemudian setan yang berkomplot dengan Dajjal itu menyerupai atau mewujudkan diri menjadi onta, ya, yang gemuk, yang susunya mentek-mentek gitu, yang bisa dipuh secara produktif, hidup onta itu. Wayati rajul wayati, dan Dajjal itu mendatangi ar-rajula qad mata akhuhu wa mata abuhu. Ada orang laki-laki yang saudaranya meninggal, bapaknya meninggal, fayaqulu, maka Dajjal mengatakan, ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka alasta ta'lamu anni rabbuk. Nah, ini umpama tak hidupkan ini saudaramu, bapakmu itu, aku bisa menghidupkan. Kamu percaya enggak lah aku Tuhanmu? Bala. Nah, mereka menjawab, nggih, iya percaya. Fayatamassalu lahu syaitanu nahwa akhihi wa abihi, maka setan yang berkomplot dengan Dajjal itu kemudian menyerupai, hadir dengan menyerupai jasad bapak dan saudaranya orang laki-laki itu. Demikianlah itu menggambarkan bagaimana Dajjal itu membuat satu tipu daya yang sangat efektif untuk mempengaruhi orang menjadi kafir. Gitu. Wa anil Mughirah
bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dajjali ma sa'altuhu. Tak ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang dajjal seperti aku tanyakan kepada beliau. Wa annahu qala li, dan beliau berkata kepadaku ma yadurruka. Ya. Sebenarnya dajjal itu apa ketika siapa ini yang tanya, Mughirah ya. Bertanya, apa masalahmu? Ditanya oleh Nabi begitu. Qultu, aku bertanya, annahum yaquluna inna ma'ahu jabala khubzin wa nahara ma'in. Dajjal itu kata orang-orang dia membawa roti segunung, artinya bahan makanan yang sangat cukup, dan air, karena air itu sangat berharga, membawa air seperti semua sungai itu dia bawa cukup untuk orang-orang. Qala huwa ahwanu alayya Allahu min dzalik. Ya. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi, sebenarnya Dajjal itu ya tidak sehebat itu. Dajjal itu hina, rendah itu. Warawa at-Tirmidzi an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Yakhruju bi ardil masyriqi. Ya, Dajjal itu akan keluar dari bumi timur. Ya. Yuqalu laha Khurasan. Ya, dikatakan bahwa tempat itu adalah Khurasan. Khurasan di mana? Khurasan itu di Iran. Dulu Khurasan memang ada di Iran itu, sampai sekarang ada daerah namanya Khurasan. Tapi yang dimaksud di dalam peta historis yang namanya Khurasan itu sebenarnya bukan hanya kota Khurasan. Dulu Khurasan itu adalah meliputi Iran yang sekarang dalam negara modern disebut Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, itu semua masuk Khurasan. Itu akan muncul di sekitar daerah itu. Yattabi'ahu aqwamun ka'anna wujuhahumul mijanu al-mutriqatu. Ya. Dia akan diikuti oleh banyak orang yang pengikut-pengikutnya itu wajahnya itu seperti apa ya? Seperti wujuhahumul mijanul mutriqatu, seperti tameng atau perisai perang sing dipalu. Jadi kayak apa ya? Kang sangar-sangar gitulah gitu. Kenapa? Tebel. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Anas. Yattabi'u dajjalu min yahudi isbihana sab'una alfan alaihi muttayalisah. Dajjal itu akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari tanah Isfahan. Asbihan atau Isbahan itu sekarang kita kenal dengan Isfahan. Isfahan itu Iran, masih Iran, di Iran Tengah. Orang-orang Yahudi di sana akan mengikuti Dajjal itu, jumlah mereka adalah 70.000 orang. Cirinya memakai pakaian atau jubah hijau-hijau begitu. Itu nanti apa namanya pengikut Dajjal. Nah, ini masih tentang Dajjal ya. Sabar nggih. Nah, qala Imam Nawawi, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi berkata, qala al-Qadiyat, mengutip dari Qadiyat. Qadiyat itu salah satu imam di dalam mazhab Maliki. Hadil ahadis allati waradat fi qissatid Dajjali hujjatun lil madhabil haqqi fi sihhati wujudih. Ya. Hadis-hadis di atas yang menceritakan tentang Dajjal itu adalah hujjah, ya, argumentasi
bagi madhab-madhab yang benar. Tentang apa? Tentang kebenaran akan adanya atau munculnya Dajjal tersebut. Wa innahu syakhsun bi'ainihi. Dia, Dajjal itu adalah sosok, ya. Sosok, memang sosok, bukan bukan sebuah fenomena perilaku tanpa orang. Dia memang ada orangnya, bi'ainihi, ada kahanane, ono wujude, ada orangnya. Ibtalallahu ta'ala ibadahu. Yang itu semua kan tidak ada di dunia ini yang di luar kehendak Allah. Memang Allah berkehendak untuk menguji orang-orang di akhir zaman itu tentang keimanannya. Itu. Fa aqdarahu ala asya'an minal maqdurati min ihya'il mayyitil ladzi yaqtuluhu. Ya, maka dia hadir ya dengan merusak tatanan keyakinan itu, di antara lain adalah tadi itu dengan kemampuan untuk bisa menghidupkan orang mati. Itu. Makanya orang-orang Mu'tazilah antara lain ya, itu berpendapat Dajjal itu tidak ada. Maksudnya yang berupa sosok itu tidak ada. Tapi ya berupa sifat-sifat gitu ya. Berupa sifat-sifat. Karena kalau berupa sosok itu nanti maka akan merusak doktrin tentang nubuwah. Tentang kenabian. Seperti merusak atau menyaingi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa kan bisa menghidupkan orang mati. Berarti Dajjal itu memiliki satu mukjizat seperti diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu tidak benar katanya. Maka kesimpulan mereka Dajjal itu tidak ada. Dajjal itu adalah sifat. Nah, begitu. Di antaranya begitu. Wa min dhuhuri zahratid dunya wal khasbi ma'ahu. Dan dia juga bisa menghadirkan keindahan-keindahan dunia, termasuk juga kesuburan-kesuburan. Nanti di hadis berikutnya ada diceritakan ketika Dajjal itu ya melihat tempat yang kering kerontang gitu, dia bisa mengeluarkan perintah kepada bumi itu suburo. Ngono iku iso dadi subur gitu. Ya, itu hebatnya Dajjal. Biiznillah ya, biiznillah. Wa jannatihi wa narihi. Dan kemudian bisa menghadirkan surga sekaligus juga menghadirkan neraka. Kon iso mlebu swarga ta melok aku iki swarga ning ngene iki. Iki neraka ning ngene. Wattiba'i kunuzil ardi. Ya, dan dia diikuti oleh harta kekayaan duniawi. Apa ae duwe gitu. Apa ae duwe. Jadi apa ae duwe iku ya kelase wis gak mikir mangan apa. Ya wis gak mikir mangan nang endi. Mangan sapa gitu ya. Nggih sampean lek gak paten duwe dhuwit ngono kan mikire mangan apa ya ngono. Engko lek wis iso mangan apa-apa ganti gaya hidupe napa? Mangan nang ndi ngono ya. Lek wong wis rada sugih titik kok. Nah, iki enak iki ndiae mangan sate nang Malang. Mangan sate nang Malang. Engko mara dolek stik nang Singapura. Ngono gayae wong nek sugih. Ngono. Ngisinge nang Malaysia. Sore-sore ngale nang Thailand. Ngoten iki sugih mangan nang endi. Lek wis dhuwure maneh nang ndi wis iso. Ya saiki sapa sing dipangan iki. Itu. Iki Dajjal iki mangan sapa? Pun. Wa amru sama antum tira fatum tira wal ardo antum bita fatum bita. Dajjal bisa merentah langit udano, udan. Terango, terang. Jadi ilmunya sebagian dimiliki oleh pawang. Wal ardo antum bita fatum bita.
bumi juga bisa diperintah oleh dia. Ayo, garing-garing subur. Wa taqa'a kullu dzalika bi qudratillahi wa fitnatihi. Ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Itu semua terjadi dengan atas kudratnya Allah wa fitnatihi, yang fungsinya adalah menjadi ujian bagi Allah melalui sosok Dajjal. Semua sing gak enak, sing gak ideal yang terjadi di dunia ini tidak bisa lepas dari kudratnya Allah. Itu. Jadi ini harus disadari oleh kita. Tsumma yu'jizullahu ta'ala ba'da dzalika. Kemudian wis setelah bikin onar sangat fenomenal tapi negatif itu, mengajak semua orang menjadi kafir, tidak kuat pada keimanannya. Kemudian atas iradah Allah juga akhirnya dicabut kekuasaan yang menempel pada dia untuk bisa perintah bumi, perintah langit, iso nguripno sing mati dan lain sebagainya. Dibuatlah Dajjal itu lemah. Tsumma yu'jizuhullahu ta'ala ba'da dzalika. Fala yaqdiru ala qatli dzalikar rajuli wala ghairihi, tidak bisa lagi membunuh dan menghidupkan orang. Wa yubtila amruhu, dan kemudian tidak efektif lagi perintah-perintahnya. Wa yaqtuluhu Isa bin Maryam alaihi salam, dan kemudian turunlah Isa yang akhirnya berhasil membunuh Dajjal itu. Memang sudah dilemahkan dulu oleh Allah, baru kemudian ketemu Nabi Isa. Wa yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Ya. Dan Allah menangguhkan mengukuhkan, meneguhkan, Allah meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman itu. Masih ada ndak orang yang berhasil dalam posisi keimanannya pada saat Dajjal itu? Ada. Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk hatinya tetap kuat, maka kuatlah dia. Hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah pendapat, adalah madhab dari ahli sunnah wal jamaah. Wa jami'il muhaddisin wal fuqaha, dan madhab dari para ahli hadis, para fuqaha, khilafan liman ankarahu minal khawariji wal jahmiyati wa ba'dil mu'tazilah. Berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah, aliran Jahmiyah, dan juga Khawarij. Mu'tazilah ketika menerangkan tentang Dajjal itu cenderung dia tidak mengakui bahwa Dajjal itu adalah sosok, bahwa Dajjal itu adalah ada pribadinya yang pijak sese dan lain sebagainya tadi. Mengapa demikian? Karena Mu'tazilah itu memiliki satu cara berpikir, yaitu rasional. Nah, tidak mungkin ada orang sekuat dan sehebat itu, tidak mungkin. Orang Jahmiyah cenderung menolak juga. Karena orang Jahmiyah ini, ya tokoh Jahmiyah itu yang mendirikan Jaham bin Sofwan itu rasional juga, dan cenderung untuk tidak bisa menerima sesuatu cerita-cerita yang goib begitu. Harus verifikatif, harus bisa diamati dan logis. Demikian pula orang Khawarij menolak keyakinan itu, kecuali kalau ada muncul di dalam nas yang shareh Al-Quran tentang Dajjal. Nah, itu ya. Nah, sedangkan kita ini Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini kan kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Min i'tiqadina, sebagian dari i'tiqad kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, ketika berbicara tentang alamat-alamat atau tanda-tanda datangnya hari kiamat, tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, itu kita harus meyakini bahwa itu benar adanya secara fisik
maupun secara sifat. Ya, secara fisiknya memang akan terjadi. Dan meskipun hadis-hadis yang disampaikan tadi tidak sampai pada derajat mutawatir, tetapi pada derajat hadis-hadis ahad, maka i'tiqad Ahlussunnah seperti halnya disampaikan dirumuskan oleh Imam Asy'ari radhiyallahu an, bahwa i'tiqad kita adalah meyakini itu semua akan terjadi dalam bentuk fisik juga. Selain fungsi dan kelakuannya tadi juga begitu, fisiknya itu memang ada. Dikatakan oleh Imam Asy'ari bahwa mempercayai adanya Dajjal, termasuk adanya Nabi Isa turun, dan nanti tanda-tanda yang lain yang akan disebutkan kemudian, itu adalah bagian yang bersifat usuli. Usuli itu pokok dari rukun iman, khususnya yang kelima. Apa rukun iman yang kelima itu? Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir termasuk iman dengan tanda-tandanya yang berupa fisik tadi itu. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di kalangan perguruan tinggi atau orang-orang yang rasional, memang pendapat seperti ini ketinggalan. Tetapi sebenarnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada pula pengembangan pendapat penjelasan. Di antaranya bisa kita baca misalnya di dalam penjelasan Hujjatul Islam Imamuna Al-Ghazali, begitu. Tetapi tetap tidak meninggalkan satu i'tiqad atau satu kepercayaan bahwa itu semua akan terjadi secara fisik. Hanya menambahkan penjelasan yang lebih relevan terhadap fenomena akhir zaman, terutama menjelang kiamat itu. Beliau menyatakan begini, Imam Ghazali misalnya di dalam kitab Mishkatul Anwar, ya, beberapa bagian di dalam Ihya, atau ada kitab Imam Ghazali itu ada namanya Talbisul Iblis. Itu Talbisul Iblis itu menarik. Saya tahun berapa itu pas haji pertama itu juga sempat beli di Mekah Talbisul Iblis. Di antaranya dia juga cerita tentang ulama juga. Jadi ulama itu ada ulama ul akhirah, ada ulama usu atau ulama udunya. Yang ulama udunya itu ulama, judulnya ulama, pakaiannya juga ulama, tapi dia dipengaruhi oleh iblis. Ya, itu. Ada juga di sana penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi bagi beliau ada penjelasan Dajjal itu tidak hanya fenomena fisik, tetapi juga sebenarnya fenomena spiritual yang dijelaskan oleh beliau merupakan ancaman yang menyerang hati manusia itu. Jadi tidak hanya fisik tetapi juga ada sifat-sifatnya yang akan sangat mengancam kepada hati manusia itu. Jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, Dajjal itu adalah simbol daripada syahwat. Syahwat. Ya, Dajjalnya memang ada, tetapi ada sifat-sifat Dajjal yang mungkin juga itu bisa mempengaruhi atau menjadi bagian dari kehidupan kita. Di antaranya adalah Dajjal itu menghadirkan surga dan neraka. Di pandangan Imam Ghazali, surga yang dihadirkan oleh Dajjal itu ya kenyamanan, kemewahan, keasikan duniawi itu adalah surga. Seperti nyanyiannya Roma Irama itu, surga dunia. Yaitu yang namanya surga. Lalu yang namanya neraka itu sebenarnya adalah kesulitan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kalau umpamanya kita itu sehari-hari sepanjang hidup itu urusannya duit.
mari duit mana, mari duit mana, gitu ya. Ya. Duit, seneng gitu. Terus, ya. Lalu uang itu menguasai hati kita secara sepenuhnya, dan kemudian kita melupakan hal-hal yang lain untuk hidup yang lebih panjang, maka sebenarnya kita sudah masuk dalam surganya Dajjal itu. Surganya Dajjal. Sementara di sisi lain, kalau berat rasanya, kita ini hadir di pengajian Senin Ramadan ini meskipun anggota Jasnu, berat di dalam ketaatan itu. Atau padahal gak punya udzur syar'i dan lain sebagainya, lalu pas Senenan wegah, nah, itu sebenarnya kita masuk di dalam neraka Dajjal itu. Jadi berarti kebalikannya kan, masuk nerakanya Dajjal, masuk surganya Dajjal itu merupakan satu bahaya bagi kehidupan kita itu. Nah, lalu yang kedua, selain simbol syahwat, syahwat itu apa sih? Syahwat itu keinginan. Nah, keinginan itu biasanya tipis bedanya dengan kebutuhan. Ngoten lho. Kebutuhan. Napa mboten angsal wong duwe akeh, duwe sembarang kalir. Lho angsal. Tapi untuk sebagian besar orang itu memiliki semuanya bukan untuk kebutuhannya, tapi untuk napa? Keinginannya lah, keinginan niku. Niku jenenge syahwat. Kebutuhane kelambi nutupi aurat. Ya wis kelambi. Ngoten. Kula sampai tuku kelambi bangsane sing 20 juta, lah niku keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk tampak di kelasnya, dia dianggap termasuk top lah misalnya begitu. Niku akhirnya keinginan. Nah, mata satu katanya Imam Ghazali itu, mata satu itu mencerminkan pandangannya yang tidak holistik. Jadi hidupnya ini hanya bisa memandang dohir saja, tidak bisa memandang batin, yang bersifat batiniah. Jadi apa-apa itu dipandang dari dohir. Kebaikan orang, ketulusan orang tidak dipandang sama sekali. Yang dipandang adalah uangnya, yang dipandang adalah tampilannya dan lain sebagainya. Jadi itu antara lain beberapa penjelasannya Imam Ghazali. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita orang Islam, orang-orang yang beriman, di antara lain ialah pertama yaitu bil ilmi wal amal. Ada ilmu tetapi tidak berhenti pada ilmu, tetapi harus diamalkan. Orang yang punya ilmu akan rusak kecuali ilmunya diamalkan. Nah begitu. Jadi ilmu dan amal. Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim wa ma yahtaju ilaihil alim fi maqamati ta'lim juga menyampaikan di bab paling awalnya, tujuan dari ilmu itu adalah amal. Tujuan dari ilmu itu adalah amal, duduk pinter-pinteran. Bahkan kalau ada orang belajar tapi punya niat untuk mengungguli gurunya, untuk bisa berdebat dengan orang lain supaya menang, maka dia tidak lain akan menuju kepada kesesatan hidup. Jadi tujuan belajar itu adalah supaya bisa ngamalnya bisa diterima. Satu kunci selamat dari Dajjal dalam bentuk yang fisik maupun sifat dan fungsinya tadi, ilmu dan amal. Yang kedua adalah menghadirkan hati kita. Menghadirkan hati kita, hudurul qalb. Dan konsepnya kalau hudurul qalb itu
Kalau ikut terawih tadi malam saya sudah sampaikan ini, yang di Masjid Al-Akbar bisa dilihat di YouTube-nya. Satu, muraqabah. Yang kedua, ma'iyah. Muraqabah itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Yang kedua, kalau kita belum sampai pada derajat seperti wali-wali, bisa Allahu Akbar lalu kita ka'annaka tarahu, seperti atau seolah-olah melihat Allah, itu kan sulit. Orang yang belum sampai makomnya itu berusaha bisa salah. Ya apa ya ibadah ka'annaka tarahu. Allahu Akbar seolah-olah melihat Allah, belajar Allah. Ketok wireng. Jelas bukan Allah. Karena Allah itu mukhalafatun lil hawat. Selalu kita membayangkan iku ireng genderwo wis iku. Duduk Gusti Allah. Nah, berarti itu kan memerlukan satu imajinasi yang kuat, lagi benar, dituntun oleh hidayah. Baru kita seperti melihat Allah. Seolah-olah, maka tidak benar-benar melihat Allah. Kalau benar-benar melihat Allah, maka itu tajassum. Golongannya disebut mujassimah, pasti enggak benar. Kita halus sunnah. Karena kata rohu itu jadi bagaimana? Itu perlu pengalaman spiritual di bawah tuntunan seorang mursyid, guru yang betul-betul bisa mengajak kita menuju ke situ. Kalau enggak, ya itu nanti bisa menjadi mujassimah. Menghadirkan Allah, ya, merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita, itu muraqabah. Ya yes, kayak poso nih, poso kan aslinya belajar muraqabah. Awak dhewe iso sampai maghrib nih lho, gak mangan blas. Iku kan aslinya yakin. Lu wong-wong lho gak ero lek aku gak poso, ya. Anak ya gak ero, bojo gak ero, kanca-kanca gak ero. Mari mampir di es tebu ketemu kanca-kanca poso. Alhamdulillah awak dhewe wis ngene iki rek poso. Kaya gak ero lah dhewe iki anggota Jasnun. Padahal mari es tebu. Kan gak ono wong ero. Tapi nopo kok masih ono es tebu, masih ono warung buka, panjenengan kan gak mampir. Nopo? Pasti panjenengan sadar meskipun lo gak ono wong ero, Gusti Allah iku ero. Niku muraqabah. Nah, itu dilatihkan oleh poso. Umpama pas gak poso iku nggih ngono terus. Lho. Kan top niku. Dadi gak ono maksiat. Istihya dengan muraqabah itu membuat kita ini malu dan membuat kita ini berhati-hati. Ya masuk ngene, ngono. Isina didelok pangeran. Gak ono uang kok. Lho masih gak ono uang pangeran loro. Niku muraqabah. Nah setelah itu ma'iyah. Ma'iyah itu merasa bahwa Allah selalu. Nah itu. Nah kadang-kadang kita ini enggak semuanya ya bersama Allah, tapi lek pas sumpek, pas demen hilang ae, pas gak patek duwe-duwe bersama Allah, pas duwe-duwe hilang, pas narian, ya alhamdulillah nggih, tapi ini alhamdulillah, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, bersama Allah. Tapi engko pas nyambut gawe, Gusti Allah ditinggal. Gak melok maneh. Mangka niku ma'iyatullah penting untuk apa? Menghadirkan Allah. Itu. Ya lalu berikutnya kata Imam Ghazali zuhdud dunya. Apa? Menjaga jarak dengan dunia, artinya dunia ini jangan sampai menguasai hati. Lek iso iku dunya iku cukup nang tangan ae. Sing sugih. Tapi aja sampai sugene mengendalikan hati. Nek mengendalikan hati jenenge kedonyan. Sugih penting. Sebab enak lho sugih timbang gak sugih. Nggih? Enak sampean wong sugih. Apa-apa iso. Ngenang ngene. Seksi sih. Alim ya. Seksi sih.
sugih wae enak. Sembarang kalir iso tuku, iso duwe. Ngono. Nggih enak. Tapi enten napa mboten ulama sing zuhud sugih? Kathah. Kathah. Imam Malik niku sugih. Nggih. Sugih Imam Malik sugih. Imam Les niku sugih. Imam Asyadili sugih. Ngoten. Sugih-sugih. Tapi mboten kedonyan, tetap zuhud. Nah, pun nomor sekawan cek selamat dugi fitnahipun Dajjal rutinaken maos surat Al-Kahfi. Panjenengan hayati ayat 1 sampai 10 di awal Al-Kahfi iku sampean waca iku isine cek selamat saking fitnah-fitnah ngonten niku. Dirutinkan membaca surat Al-Kahfi insyaallah kan ada tadi dicerita ada orang yang tetap dijaga dari fitnah Dajjal itu, ditetapkan imannya. Mudah-mudahan ya kita tidak sampai ketemu Dajjal, okay? Karena ada di hadis yang lain itu seburuk-buruk orang itu adalah yang nanti sampai ketemu Dajjal di menjelang kiamat itu, sebab tidak banyak orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Ya di sholat itu terakhir kita berdoa, nggih. Ya napa tumune? Napa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih. Wen cekap lho enten ngoten riyen nggih. Nah. Enten komentar-komentar ta. Pak anu Abanas. Ya apa jam sip? Ya. Boleh tanya-tanya. Ngomong-ngomongan nggih, monggo-monggo. Nggih, lanjut. Ingkang salajengipun bacaan Al-Qur'an ingkang mestini pendek rios panjang, panjang rios pendek hukumnya pripun? Nggih. Di antara ini contoh hasbunallah itu nak Al-Qur'an ini kan pendek, tapi biasa diwaos hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ini tulisannya sing ngurus surat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sing ngurus surat. Nggih. Ini berhubung. Nggih. Di antara maneh sing terbiasa dengan bacaan tahlil. Niki enten bacaan mesti pendek tapi sering diwaos panjang. Nggih. Wa fu anna. Ini kalau yang tulisan nih wa fu anna. Nggih. Wa ufir lana. Tapi wa fu anna wa ufir lana. Biasa yang ngoten. Enten Nggih. sebagian maksudnya niki piripun hukumi. Nggih. Sing terakhir ayat kursi niki mesti ini kan man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi Ini. boten mengkolak. Nah niku nih diwaos bi idzni. Nangkaaken kol-kolan niki hukumi pripun? Nggih. Saged ngantos ngarupa makna napa pripun? Nyuwun panjenengan mboten kata. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nika wau Hadratus Syekh wafatipun tanggal pinten? 7 Ramadan tahun 1326 Hijriah. Nek tahun Masehi ini niku bulan Juli tahun
47. Lek ngantos samangkin berarti hitungane Ramadan niki sudah berapa? 81 tahun yang lalu. Hitungan Hijriah. Lek hitungan Masehi 79, kacek 2 tahun. Nah, umum mawon mengenai yang lain tadi nggih. Kita niki sami-sami tasih belajar dados saged maca napa-napa dicocokno kalih tulisane. Sing dawa nggih didawa, sing pendek dipendek. Makharijul hurufe nggih ditepakno sekalian. Nek mboten kol-kolah nggih mboten usah kol-kolah. Ngoten niku. Dados menawi sebuah bacaan itu tidak sesuai dengan ilmu tajwid baik dari sisi makharijul huruf, matnya dan lain sebagainya, sekiranya itu di dalam sholat ya yang itu merubah maknanya, maka akan membatalkan sholatnya tersebut. Apabila tidak sampai kepada merubah dari maknanya, maka dia haram ya. Tetapi insya Allah akan ma'fu kalau orang itu masih dalam tahapan belajar, masih mau belajar. Ngoten nggih. Dados belajar niku mangkane istimewa. Mau belajar itu status sebagai pelajar, santri, thalib itu istimewa. Karena apa? Seandainya ada salah-salah di satu tempat, satu keadaan, insya Allah masih diampuni taraf belajar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang-kadang ya katut-katut lagu barang. Hasbunallah, hasbunallah. Kadang-kadang katut lagu. Ngenten. Tetapi ngenten. Nggih. Ada satu penjelasan memang dari guru-guru kami juga ya. Sejauh kita tidak untuk berniat yaitu merubah daripada teks bacaannya, maka insya Allah tidak apa-apa. Maksudnya kalau kita masih ada usaha untuk memperbaiki atau belajar. Ngonten nggih. Dados kalau bisa tepakno ya. Apa mau biidnihi ngono, biidn. Biidnihi. Ya. Sering. Nggih. Nah, yang penting yaitu kalau kita memberi contoh, berilah contoh yang baik. Berilah contoh yang baik. Wah. Oh, nggih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nggih. Nggih niku alon-alon di dalam bacaan-bacaan kita juga harus dibenahi dengan niat belajar untuk memperbaiki. Karena masih kampung-kampung sing tugas-tugas ngimami tahlil napa niku nuwun sewu tahlil niku pancene umume wong niku gak ndelok tulisan moro-moro wis apal saking seringe melok tahlil. Adi melok umume wong muni ngono lho nggih. Heeh. Nah, sesekali lah buku tahlil niku sampean waca. Oh, ternyata ngene kan ngoten nggih. Ternyata ngene. Hah? Nggih, enten sing lindu monggo. Nggih. Menawi dihukumi dosa, niki dosane makmuman niku ditanggung imam sing mau sana pripun? Nggih. Ngoten. Nggih. Nggih sing maos.
Sing umpami imam nggih imam. Umpami imam nggih imam. Terus mangkane monggo sami-sami tetap belajar nggih. Belajar niku nek Ramadan ngene iki. Ramadan niki antarane belajar nggih darus niku. Ya. Darus ini kan termasuk belajar. Nyemak membiasakan diri di bacaan-bacaan Al-Qur'an. Juga kalau kita membaca di semak orang, lek di semak orang nek dikeliruno aja. Aja mangkel keminter kon nyala-nyalano terus pun ngonten niku belajar. Insyaallah double ganjarane. Nggih ganjarane terus, ganjarane belajar. Ngeten lho nggih napa nun sewu. Quran niku digampangno karo Allah niku dalam pengertian ngene. Sapa-sapa sing sering ndelok maca Quran nggih niku akhirnya iso ngrasakno iki bacaan gak tepak iki ngono niku krasa ane gak tau maca Quran akhirnya dadi kebiasaan salah ngono wis kaya napa nggih kaya lumrah ngoten lho kaya lumrah karena ndak pernah baca ngoten nggih insyaallah saya nggih enten nggih monggo Cak Mahrus dan niki insyaallah napa jenenge sesuai kali ngaji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tanda kiamat menika yai ingkang tahun lalu niku pernah ngaos hadis Kanjeng Nabi menawi sungai Efrat niku sampun telas airnya terus kemudian muncul emas teng mriku niku termasuk tanda-tanda akhir kiamat kan ngoten. Lah sak menika niki kan pun kabar nggih pun santer menawi sungai Efrat sampun telas terus kemudian viralnya juga emasnya juga muncul di situ. Terus kemudian sing kedua terhadap sosok Dajjal menika niki Allah nggih ngutus nabinya yang sama-sama umurnya niku panjang. Dados Dajjal sampai akhir niku nggih sugeng istilahnya urip. Lah Nabi Khidir Balya bin Mulkan napa Balya bin Malkan menika niki nggih tasih urip tapi kadose tersimpan ngoten. Nah niki sami-sami Gusti Allah ngutus dari sisi kebaikan niku wonten nabi yang sampai saat ini kita yakini bahwasanya nabi itu juga masih hidup. Terus kemudian Dajjal niku menawi ceritane nggih dikurung kali Dzulqarnain kan ngoten. Terus kemudian ingkang nomor 3 bangsa utawa kaum utawa tiang-tiang sing napa ngiringi kehidupane Dajjal niku sifatnya kados pundi napa saking eleke kaum napa nek apan dianggap sakniki niku pun zaman akhir tapi ngaji musala nggih tasih tetep enten darusan terus mantun wonten zakat niku nggih tasih berjalan dan lain sebagainya. Niki menjing niku sifatnya kados pundi ngoten ingkang nomor sekawan. Niki makili jenengan takok ya. Kabar sing saking Rasulullah melalui hadis-hadisnya niku niki pasti bakal terjadi sesuai jenengan tadi ngaturaken. Lah kemudian secara beruntun
Kiai Hasyim Asy'ari niku nyukani pelanggaran waminha ngantos sak menika niki secara otomatis kita kedah meyakini akan kehadirannya atau terjadinya terhadap hadis niku kan ngoten. Nah, pelanggaran ini Kanjeng Nabi niku jadi menawi tahun niku boten lepas kali 2 jari. Akhir tahun utawa zaman akhir niku menawi diukur niku nggih mungkin bisa jadi tidak sampai 3.000 tahun Masehi atau 2.500 tahun atau napa boten ngantos sak monten, mengingat percepatan donya luar biasa. Ngoten Yai. Ngapunten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggih. Ndugi sing pundi ngenten mawon acak mawon nggih. Wau enten sing dereng terjawab tentang Ya'juj wa Ma'juj. Itu nanti ada disebutkan di dalam hadis yang setelah ini, mungkin besok juga mendahului. Ini makhluk ini banyak jumlahnya, ya. Dan termasuk tadi juga disebutkan Dzulqarnain, ya. Kalau Ya'juj wa Ma'juj ini banyak spekulasi, tapi namanya spekulasi kita belum bisa meyakini kecuali yang maksuroh ada di dalam hadis disebutkan itu. Yang banyak spekulasi kan hari ini katanya mereka tertahan di segitiga Bermuda, misalnya begitu. Ada di sana ditemukan TikTok nih, ditemukan satu gunung yang itu konon adalah satu benteng untuk menahan Ya'juj wa Ma'juj. Itu orangnya kecil-kecil, mini-mini seperti apa? Kurcaci ya. Ya, tapi jumlahnya banyak. Dan memang di dalam hadis ini diceritakan satu nanti Nabi Isa ketika sudah menang dari Dajjal itu lalu mengajak kaumnya seperti diperintahkan oleh Allah itu naik ke Bukit Turisina. Nah, di situ tiba-tiba keluarlah makhluk yang jumlahnya banyak sekali. Bukit Turisina itu di mana itu masih ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan itu sekarang masuk wilayah Mesir. Ada orang Arab juga, orang Saudi menganggap itu ada di wilayah Saudi. Wallahu taala alam. Ya, orang Saudi ini sedang meng-create juga tempat wisata Bukit Turisina itu. Di Mesir juga, di daerah Semenanjung Nil juga ada. Nah, itu agresif, ya, kayak memangsa orang gitu, karnivora termasuk ini. Ya, setengah menungso, setengah nopo Ya'juj wa Ma'juj. Ya, nah, karena itu Nabi Isa lalu memohon kepada Allah supaya bisa keluar dari kepungan Ya'juj wa Ma'juj itu, lalu diturunkanlah semacam belatung atau set yang masuk melalui tubuh-tubuh mereka, makhluk-makhluk Ya'juj wa Ma'juj itu, kemudian mereka mati, membusuk, mati semua. Nabi Isa turun, ambune pawadeg nang dindi sampai saking akeh wong niku. Sulit jalan, akhirnya berdoa kepada Allah, lalu diturunkanlah, bahasanya itu saiki mungkin burung onta itu muwangani buatang niku dikipat-kipatno niku. Nah, itu Ya'juj wa Ma'juj. Adapun mengenai yang lain-lain seperti Nabi Khidir, beliau kita yakini itu hidup sampai hari ini pun hidup dan ditugasi untuk bertasbih di
bahari ya, dunia yang berkaitan dengan laut, seperti kan beliau pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya konon bagi orang-orang yang diberikan keistimewaan itu dipertemukan kepada sosok beliau. Dan itu adalah satu kebenaran. Ya, nah, cukup kita yakini saja. Cukup kita yakini saja. Kalau ada orang yang terobsesi ingin ketemu Nabi Khidir, lalu lalu berharap keberuntungan gitu ya. Nggih kan ngonten nggih? Ini salah kaprah. Kalau meminta ilmu seperti halnya ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa, itu benar. Malah ekspresinya kepingin ketemu Nabi Khidir, mancing. Nah, ngonten Cak Magrosi. Yang lain tadi napa nggih? Oh nggih. Sungai Efrat. Di antaranya apa namanya? Tanda-tanda yang kapan hari sudah dibaca sebelumnya itu nggih, adalah tanda-tanda kecil dari akan datangnya hari kiamat tersebut. Sekali lagi kita namun meyakini itu akan terjadi betul-betul, tapi menghindari mana yang termasuk informasi nubuwah, informasi yang dari Nabi, mana yang termasuk spekulasi. Ya. Karena tempat-tempat di dalam hadis itu juga tidak bisa kita definisikan tempat seperti yang ada sekarang ini. Kados nika wau Khurasan. Khurasan ini sebelah ndi apa kota Khurasan yang di apa namanya? Disebutkan di Iran itu. Nah, padahal Khurasan di masa lalu itu ada Khurasan pada saat Nabi SAW pada sejarah ketika itu. Khurasan itu tidak hanya Iran tetapi termasuk wilayah Kazakhstan dan seterusnya. Demikian halnya Sungai Efrat dan lain sebagainya itu, apakah yang dimaksud adalah Efrat seperti titik yang dibahas sekarang itu atau Efrat yang lain, wallahu a'lam. Itu hanya apa namanya, kita harus bisa membedakan mana spekulasi gitu. Nonton nggih? Alhamdulillah. Cekap dah. Mugi-mugi manfaat nggih, mugi-mugi barokah. Kula nyuwun ditungani apa Yai Nasrullah bareng ya Haji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ghfir lana warhamna wahdina warzuqna wa'afina ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wudu'ana wa qiyamana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tahassuana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih matur suwun atas ilmunya yang sampun disampaikan. Mudah-mudahan memberikan barokah, manfaat